Para saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama Anda semua dimanapun Anda berada. Pagi hari ini kita merenungkan Injil Matius bab 8 ayat 23 sampai dengan 27. Menarik sekali Injil yang bisa kita baca untuk renungan kita hari ini tentang ketakutan dan kecemasan. Siapa yang tidak pernah takut? Siapa yang tidak pernah cemas? Perasaan atau emosi ketakutan dan kecemasan itu dimiliki oleh siapapun juga tanpa kecuali, memang dengan kadar yang berbeda-beda. Maka masuk kategori masih normal jika kita semua dalam menghadapi situasi atau segala sesuatu di dalam perjalanan hidup kita itu, kita mengalami ketakutan dan kecemasan. Menjadi sesuatu yang perlu kita waspadai kalau hidup kita itu justru dikontrol, dikendalikan, dan kita tidak mampu untuk mengelola rasa cemas dan takut ini. Kita akan menjadi pribadi yang gelisah, pribadi yang jauh dari kedamaian, kalau hidup kita itu justru dikuasai oleh salah satu rasa, yakni takut dan cemas ini. Kita bisa bertanya, kalau Tuhan itu Maha Kuasa dan Maha Kasih, kalau manusia itu menderita jika hidupnya di dalam ketakutan dan kekhawatiran, kenapa dengan kuasa kasih dan segala otoritas yang dimiliki oleh Tuhan itu, Tuhan tidak mengambil simpul atau saraf rasa takut dan cemas ini? Para saudara-saudari yang terkasih, yang ditawarkan oleh Injil menjadi pokok permenungan kita. 1. Kita sebetulnya di dalam mengarungi samudera kehidupan di dunia ini tidak pernah sendirian. Tuhan Yesus ada di dalam kapal kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dalam mengarungi badai kehidupan, kita pun tidak berjuang sendiri. Bisa jadi, justru rasa cemas dan takut ini merupakan anugerah di dalam hidup kita. Sehebat apapun kita masih memiliki simpul-simpul kerapuhan diri, kelemahan dan kekurangan. Justru kelemahan kita inilah yang menjadi kekuatan kita untuk membangun kesadaran bahwa kita tidak hidup sendirian, kita tidak berjuang sendirian, tetapi Tuhan menyertai kita. Kerapuhan kita membangun kepekaan kita untuk berani bersandar pada kerahiman dan belas kasih Tuhan, dan sekaligus tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi justru berani bersandar pada kekuatan yang ilahi ini. Tuhan tidak menghendaki hidup kita dikuasai oleh kecemasan dan ketakutan ini. Tuhan menghendaki kita hidup di dalam kedamaian dan kesejahteraan. Damai bukan berarti terbebas dari bencana. Damai berarti bukan bebas dari segala ancaman dan ketakutan. Damai kalau kita mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Ketika para murid sedang ada di kapal dan Yesus ada bersama dengan mereka, ketika ada badai, mereka mengalami ketakutan. Dan kemudian
Ada murid yang bertanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Apa jawaban Yesus? Yesus menjawab persis seperti apa yang Dia kehendaki kepada para murid. "Mengapa kalian takut, hai kalian yang tidak percaya?" Pesan Yesus menjadi jelas. Kita tidak boleh takut. Supaya kita tidak takut apa? Kita harus percaya. Percaya Tuhan yang Maha Kuasa itu sekaligus Tuhan yang Maha Kasih. Kuasa Tuhan mampu mengalahkan segala badai kehidupan kita, dan kasih Tuhan membuat kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Tuhan menghendaki kita hidup damai, maka Tuhan juga memanggil kita supaya kita terbebas dari kecemasan dan ketakutan. Apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita damai? Santo Vincentius dalam salah satu konferensinya itu mengatakan, "Carilah Allah dalam segala aktivitas hidupmu, dan kamu jangan pernah ragu-ragu." Kalau seluruh hidup kita itu kita persembahkan demi kemuliaan Tuhan, kasih kita itu kita lakukan habis-habisan untuk bisa mengasihi sesama, di sanalah misteri kedamaian itu akan kita temukan di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.